yang sangat kuat. Ayo kita serang sama-sama. Ayo! Minggir semua. Biar aku yang menghadapinya. Jangan sok berani kamu. Cepat menjauh dari sini. Tidak. Dia lawanku. Pergi. Ini bukan main-main. Kalau kalian bisa, kenapa aku tidak? Kami pendekar kampung. Aku juga bukan orang bodoh. Lihat. Ya. Hei, siluman. Lepasin gadis itu. Ayo, lawan aku. Iya, ada tugas untukku, pujaanku. Kurang ajar. Berani-beraninya kau mempermainkan aku. Mempermainkan? Apa maksud Andika? Keparat! Kau kira aku tidak tahu maksud busukmu, ha? Ya! Dan kau yang menyamar sebagai Saung Dahana, bukan? Tidak. Kurang ajar. Iya! Mengaku salah. Pasti akan aku akui. Tapi, apa kesalahanku? Kau menyamar sebagai Dewi Racun. Dan kau dekati aku. Hingga hampir saja kuberikan sandi perayaku padamu. Kapan? Siang tadi. Ketika matahari tergelincir dari tengah langit. Oh, Kanjeng. Kanjeng adalah orang yang aku hormati. Mana mungkin aku berani mempermainkan Kanjeng seperti itu? Mau mungkir? Terserah. Kanjeng mau percaya padaku atau tidak. Sejak pagi aku bersama Kuwardi menghubungi kubu-kubu lainnya yang bersedia menjadi anak buah kita. Memenuhi tugas yang Andika bebankan padaku. Aku tidak pernah menyamar sebagai apapun. Aku tahu siapa yang memfitnah aku. Licik. Siapa lagi kalau bukan Mak Lampir? Aku harus membalas. Harus. Kita jodohkan saja mereka. Tapi tidak ada gunanya, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Nyai. Ada yang bilang Kiai mencari saya? Betul. Ada sesuatu yang ingin kami rundingkan dengan Nyai. Tentang apa? Pembunuhan Aji Basa Pamungkas? Bukan. Ada yang lebih penting lagi dari hal itu. Masalah apa? Penyelamatan Kiai Jamas dan orang-orang yang ditahan oleh Aji Basa Pamungkas. Kenapa hanya saya yang dipanggil? Pendekar sakti seperti Aji Basa Pamungkas sulit dilawan oleh sesama lelaki. Menurut hemat kami, hanya Nyai Dewi yang bisa menghadapi Aji Basa Pamungkas. Kenapa? Nyai Dewi mempunyai akal yang panjang. Kesabaran seorang wanita bisa diuji dibanding dengan kesabaran seorang laki-laki. Semua persyaratan untuk mengalahkan Aji Basa Pamungkas dimiliki oleh Nyai. Betul. Kami pun tidak akan tinggal diam.
Kami akan membantu Nyai dari belakang. Nyai tidak bekerja sendiri. Kami siap membantu Nyai setiap waktu. Baik, tapi aku tidak mau Jatmiko ikut campur dalam urusanku. Urusan Jatmiko jangan dicampur adukan dengan urusanku. Apakah itu syarat Nyai Dewi tidak mau bekerja sama dengan Jatmiko? Iya, Baiklah, kami tidak akan mempertemukan Nyai dengan Jatmiko. Lalu, kapan Nyai akan mulai bergerak? nanti akan saya beri kabar. Oh, baik. Beritahu kami kalau Nyai Dewi sudah siap. Permisi, Kiai. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Jatmiko tidak keberatan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nak Jatmiko mendengar omongan Nyai Dewi? Mendengar Kiai? Ya. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Saya sudah menduga Nyai Dewi akan bicara seperti itu. Tapi kita tunggu saja hasilnya. Hasil bagaimana, Nak Jatmiko? Hasil pertempuran Nyai Dewi dengan Aji Basa Pamungkas. Bukan. Nyai Dewi pasti menghubungi seseorang. Dan Kiai akan mendapatkan hasil pertemuan antara Nyai Dewi dengan orang tersebut. Nih, makanlah. Wajah Raden kok kelihatan sedih? Kenapa, Raden? Bagaimana tidak sedih kalau hidup selalu terpencil seperti ini? Sabar, Den. Gelinding saja. Gelinding. Pasrah maksudmu? Sudah lama aku pasrah. Tapi kapan berakhirnya? Kata guruku, pasrah itu tidak menunggu akhir. Pasrah ya pasrah. Mati hidup itu terserah Gusti Allah. Itu kata guruku loh, Den. Pasrah itu sampai mati. Baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Pahit maupun manis. Ridho ikhlas saja, jangan sampai mengeluh. Supaya tidak memperberat rasa sakit Raden. Raden baru terkena sihir sarpaka nakas saja, sedihnya sudah kebanget-banget. Wajar, Wel. Bagaimana tidak sedih melihat orang selalu ketakutan melihat badanku ini? Karena dalam pandangannya, aku ini manusia ular. Bikin kaget saja kamu. Ada berita apa, Tru? Ada kabar baik. Kabar apa? Para kiai sepuh aku lihat pergi ke Danawari. Kita harus ke sana. Siapa tahu guru kita pergi ke sana juga. Ada apa para kiai ke Danawari? Mana aku tahu. Pokoknya kita ke sana saja. Nanti juga tahu sendiri. Betul. Aku sudah tidak sabar bertemu dengan guru kalian. Nanti dulu. Bagusnya kita jangan gerasa-gerusu. Kita selidiki dulu siapa saja yang berada di sana. Ah, tidak usah. Kamu curiga pada para kiai sepuh. Bukan pada kiai sepuh. Tapi bagaimana kalau di sana ada Malampir dan si Grandong? Ah, tidak ada. Kalau ada Malampir dan si Grandong, warga Danawari pasti sudah geger duluan. Aku pasti tahu. Betul. Ayo kita cari gurumu kalau hari sudah gelap. Ingin ramai, pukul saja kentongan keras-keras. Bunyikan titir. Ditanggung dalam sekejap tempat ini ramai seperti pasar. Iya sih, ramai. Tapi buntutnya orang-orang akan mengejarku dan membunuhku. Jangan khawatir, Den. Masih ada aku dan Bruna. Bagus itu. Bagus gimana? Guru tengkuk berdiri, dibilang bagus. Alamat akan dapat rezeki. Rezeki dari mana datangnya? Lah, itu rezekinya. Hah? Itu sih bukan rezeki. Sebaliknya kita bertiga
akan dirujak sama si Grandul. Lari! Pendekar kondang, pukul si Grandul sampai ngejendul, amburadul, dul. Meskipun si Grandul buat enak. Katanya mau kawin. Ini kawin. Tidak apa-apa. Nenek mau minta dikenyot ya. Kau yang minta dikenyot. Beraninya cuma sama anak kecil. Ayo, lawan aku. Hah? Apa? Kawini aku? Amit-amit 7 turunan. Mendingan aku kawin sama Kebo daripada kawin sama kamu, lampir. Bolot, kenapa melantur ke kawin segala? Loh, tadi bilang kawini aku. Ngomong lawan kok kawin? Memang berani ya? Oh, lampir. Kawinlah dengan aku. Aku janji akan setia kepadamu. Oh, lampir. Terimalah ilalang ini. Pertanda aku cinta kepadamu. Ayolah, lampir. Kawin itu enak. Enak. Menjijikan. Dasar jin ombak. Aku di sini, Nenek Peon. Kamu tergila-gila sama aku ya? Sampai mengejar-kejar aku terus. Tabrak aja. Iya. Ayo Grandong, bangun. Selamat tinggal, Nenek Grandong. Kamu tidak lihat-lihat ya? Lampir melihat tidak ya? Wah, kalau dia melihat, aku bisa ditertawakan. Nih. Kakang Bayu Setan membalas pesanku. Aku membaca pesan Nyai. Temui aku di pinggir hutan Danawari. Baik, Kakang. Aku akan temui Kakang di hutan Danawari.
Kenapa terlambat? Apa ada halangan? Tidak, tapi aku kan harus hati-hati agar kepergianku tidak diketahui para kiai sepuh. Kakak, Innalillahi roji'un. Nyai Dewi bersama Haji Basa Pamungkas. Iya, dalam perasaan Nyai Dewi, orang yang sedang dihadapinya itu bukan Haji Basa Pamungkas yang bersifat jahat, Adigang, Adigung, Adiguna, Kiai. Dalam perasaannya, ia sedang berhadapan dengan Bayu Seta. Betul, Kiai. Berarti saat ini Nyai Dewi sedang berhadapan dengan pembunuh ayahnya. Benar, Kiai. Tapi jika Kiai katakan pada Nyai Dewi bahwa Bayu Seta adalah pembunuh ayahnya, maka Kiai akan dibenci. Karena bagi Nyai Dewi, kekasihnya itu adalah orang yang suci, yang tak pernah berbuat salah. Sampai sekarang, dia beranggapan seperti itu. Betul, Kiai. Kakang, Kakang pernah berhadapan dengan Haji Basa Pamungkas? Berhadapan bagaimana maksud Nini? Bertarung? Iya. Kenapa? Kakang sebagai golongan putih, apakah tidak merasa terpanggil untuk melenyapkan Haji Basa Pamungkas yang jadi perusak di atas permukaan bumi? Aku belum melihat kejahatan yang dilakukan Haji Basa Pamungkas. Apakah ia menindas orang-orang miskin, membela perampok, dan penjahat-penjahat? Selama ini, aku belum pernah melihatnya. Tapi dia mendukung Mak Lampir dan semua pengikut aliran hitam. Dia juga menawan Kiai Jamas, Datuk Panglima Kumbang, Wulandari, Santalima, dan Bagus Sajiwo. Orang-orang dari golongan putih yang hidupnya disumbangkan untuk kebenaran dan keadilan. Apakah itu bukan kejahatan Haji Basa Pamungkas? Kenapa Kakang tertawa? Jangan salah paham, Nini. Kalau Haji Basa Pamungkas berhasil menaklukkan Mak Lampir dan orang-orang dari golongan hitam, kemudian ia mengendalikan mereka untuk tidak berbuat jahat, apakah itu kejahatan namanya? Bukankah itu suatu kebaikan? Kalau dia menahan orang seperti Kiai Jamas dan para penegak keadilan, apakah itu kebaikan juga namanya? Terus terang, Nini menemuiku hanya ingin bicara seperti tadi. Iya. Aku sangat mencintai Kakang. Jadi aku wajib mengingatkan Kakang. Ada keinginan lain? Ada. Tapi aku ragu untuk mengatakannya. Kenapa? Mendengar jawaban Kakang yang seperti tadi, aku jadi yakin Kakang tidak mungkin memenuhi permintaanku. Katakan saja, aku sangat mencintai Nini. Asal bukan minta matahari dan bulan saja, akan aku usahakan. Betul, Kakang? Apakah Bayu Seta pernah mengecewakan Nini? Tunggu, Kakang. Aku tidak bisa memenuhi permintaan Nini. Alasannya sudah aku katakan pada Nini. Kalau aku ingin minta tolong pada Kakang untuk melepaskan Kiai Jamas, Datuk Panglima Kumbang, Wulandari, Santalima, dan Bagus Sajiwo juga tidak bisa. Nini ingin melepaskan mereka. Bahayanya besar, Nini. Urungkan saja niat Nini. Katakan saja terus terang kalau Kakang tidak sanggup. Nini, tunggu Nini, tunggu. Kakang mau bicara. Minggir kalau Kakang tidak sanggup. Baik, baik. Aku sanggupi, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Aku bawa Kiai Jamas dan orang-orang yang Nini minta. Akan aku berikan pada Nini. Tapi kalau sudah di tangan Nini, kemudian datang Haji Basa Pamungkas, merebutnya kembali, aku tidak bertanggung jawab. Bagaimana? Setuju? Jangan buru-buru menjawab. Pikirkan dulu. Sebab jika nanti Nini minta bantuan lagi padaku, aku tidak akan mau. Tidak apa. Syarat Kakang aku terima. Bantuan pada Nini untuk melepaskan tawanan hanya sekali. Aku berjanji, aku tidak akan minta tolong lagi pada Kakang. Boleh ikut? Tidak. Biarkan saja aku sendiri yang akan menghadapi Haji Basa Pamungkas untuk melepaskan Kiai Jamas, Datuk Panglima Kumbang, Santalima, Bagus Sajiwo, dan
Siapa lagi? Wulandari. Ya, Wulandari. Kapan ini siap menerima mereka? Loh, kok tanya sama aku? Kapan saja aku siap. Lebih cepat lebih baik. Ingat Nini, aku tidak mau membantu jika Aji Basa Pamungkas merebut kembali dari tangan ini. Untuk itu, aku menganggap perlu untuk menanyakan kesiapan Nini. Kapan saja aku siap menghadapi Aji Basa Pamungkas. Betul Nini? Ingat loh, Kiai Jamas saja yang terkenal sakti mandraguna bisa dikalahkan oleh Aji Basa Pamungkas. Ya tidak bisa disamakan. Aku kan juga punya Kakang Bayu Seta yang tidak akan mungkin dikalahkan oleh sejarah Aji Basa Pamungkas itu. Ngawur, orang aku tidak mau membantu kok. Tidak mungkin. Kakang pasti rela mati untukku seperti aku juga rela mati untuk Kakang. Cukup Kiai. Ayo jalan. Ayo. Kakang! Kakang Bayu! Kakang! Kakang Bayu Seta! Kakang! Mana dia? Dia siapa? Bukankah Kakang berjanji untuk datang ke sini dan menyerahkan semua tawanan Aji Basa Pamungkas? Betul. Untuk itulah aku datang kemari. Dengan siapa Nini kemari? Sendiri? Kenapa? Tidak apa-apa. Kakang juga sendiri ke sini? Tidak. Aku datang dengan orang-orang yang Nini minta. Tapi aku tidak melihat siapa-siapa selain Kakang sendiri. Ini yang Nini minta. Untuk apa, Botol? Aku tidak pernah minta benda seperti ini. Dilihat dulu isinya. Ayo. Kakak, bagaimana cara mengeluarkan mereka dari sini? Dan bagaimana pula cara membesarkannya? Kakak? Kakak Bayu Seta? Kakak? Berhenti! Mau apa, Juwiri? Serahkan botol di tanganmu itu kepadaku. Kau pasti disuruh oleh Aji Basa Pamungkas yang telah dikalahkan oleh Kakang Bayu Seta, kan? Jangan banyak omong. Cepat serahkan. Langkahi dulu mayatku. Kurang ngajar. Berarti kamu sendiri ingin...
lagi, Lampir. Hari ini, kau harus kuikat. Supaya bisa ditonton anak-anak kampung. Anak ingusan mau melawanku. Kau yang harus aku ikat untuk tumbal upacara saji yaksa. Ayo buktikan. Sabung, bantu gurumu. Baik, Paman. Serahkan botol itu padaku, Dewi Racun. Jadi ini yang namanya Aji Basa Pamungkas. Pantas banyak sekali orang yang terkecoh dengan Kakang Bayu Seta. Bicara apa kamu? Cepat, serahkan tawananku itu. Kamu yang sudah keok oleh Kakang Bayu Seta sekarang ingin mengambilnya kembali dariku. Tidak akan pernah aku serahkan padamu, Aji Basa Pamungkas. Serahkan! Jangan sampai aku berbuat kasar padamu. Langkai dulu mayat kami berdua, Aji Basa Pamungkas. Kau yang minta. Aku akan membunuh Saunggahana. Aku lawanmu. Ayo, kita buat perhitungan lagi. Aku tantang kalian bertiga. Aku bantu Andika Aji Basa Pamungkas. Diam! Jangan ikut campur, Mak Lampir. Ingat Endang Cuiri. Jangan sekali-sekali ikut campur ketika aku melawan ketiga musuhku ini. Jangan sombong, Aji Basa Pamungkas. Kau merasa lebih sakti dari kami bertiga? Iya, kalian semua bukan tandinganku. Ayo, mari kita buktikan. Tidak usah bertiga. Biar aku sendiri saja. Selama masih ada aku, guru tidak usah maju. Aku yang menghadapinya, guru. Tidak, Sawung. Aku merasa penasaran terhadap kembaran calon suamiku yang Dursila ini. Tidak, aku akan lawan kalian bertiga. Sombong. Coba lawan aku dulu. Sabar, Nyai. Aku mau bicara. Tidak perlu. Dia sudah dipecundangi oleh Kakang Bayu Seta, tapi sombongnya selangit. Tolong, Nyai. Dengarkan aku dulu. Aku mau menyampaikan pendapat. Pendapat apa lagi? Baiklah. Kau boleh melawan kami bertiga. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Baiklah. Pertempuran tidak boleh lebih dari 100 jurus. Jika lebih dari 100 jurus, maka kau harus merelakan botol yang ada di tangan Nyai Dewi menjadi miliknya. Tidak. Aku tidak setuju. Aku akan menghadapinya sendirian. Silakan kalau Nyai ingin mencobanya. Tapi tolong serahkan botol itu kepadaku. Aku akan menjaganya. Betul. Aku akan ikut menjaganya, guru. Tidak. Aku mau bertempur. Asal ada taruhannya. Botol itu taruhannya. Jadi, ayo. Sabar, Nyai. Ini menyangkut keselamatan Kiai Jamas, Wulandari, Datuk Panglima Kumbang, Santalima, dan Bagus Sajiwo. Aku tahu. Dan aku tidak akan membiarkan Aji Basa Pamungkas merebut dari tanganku. Nyai, dia itu sangat sakti. Pikirkan dulu sebelum terjadi. Aku tidak butuh nasihatmu. Jika Kakang Bayu Seta sendiri bisa mengalahkan, aku pasti bisa. Nyai, salah mengerti. Bayu Seta... Diam. Andika mau mengatakan Kakang Bayu Seta itu sebenarnya tidak ada. Iya kan? Nyai, tunggu, Nyai. Mundur. Ayo, hadapi aku, Aji Basa Pamungkas. Apa taruhannya? Jangan banyak omong. Ayo lawan aku kalau kau benar-benar berani. Mau minta berapa jurus? Sesukamu. Nyai. Jangan ikut campur, Jatmiko. Ini urusan aku dengan Aji Basa Pamungkas yang sering mencemarkan nama baik Kakang Bayu Seta. Aku jadi sangat iri pada Bayu Seta. Beruntung sekali dia. Punya kekasih yang begitu besar cintanya. Yang mau mati untuk membela kekasihnya. Lawan aku, awas. Hiya! 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 Hiya!
Celaka, Sawi. Celaka. Gurumu sudah masuk perangkapnya. Ampun. Masuk perangkap bagaimana, Paman? Bukankah guruku sekarang di atas angin? Tidak. Tidak, Sawi. Aji Basa Pamungkas pura-pura lumpuh. Nyai. Dia berusaha menipu gurumu. Masa? Tenang saja, Paman. Guruku tidak mungkin ditipu. Kabur dia. Iya. Hebat, guru hebat. Aji Bas Pamungkas dibikin keok oleh guru. Apa aku bilang? Kalau Kakang Bayu Seta bisa mengalahkannya, aku pasti juga bisa. Paman, Paman tidak menyampaikan salam kemenangan pada guruku. Paman, kenapa Paman diam saja? Paman tidak merasa senang melihat guruku menang. Siapa yang menang? Guruku. Paman tidak melihat Aji Basa Pamungkas lari terbirit-birit dikalahkan guruku. Pamanmu pura-pura tidak tahu karena memang dia tidak senang aku bisa mengalahkannya, Sawung. Betulkah begitu, Paman? Tapi Paman tidak merasa senang. Untuk apa? Untuk sebuah kemenangan? Guruku tidak kalah. Siapa yang bilang? Aku yang bilang. Atas dasar apanya yang mengatakan bahwa Nyai yang menang? Larinya Aji Basa Pamungkas dan aku bisa mempertahankan botol yang menjadi taruhan ini. Botol yang mana? Andika tidak tahu aku pegang apa. Ini. Sungguh sangat menyedihkan. Nyai baru saja dipecundangi dan ditipu mentah-mentah. Tapi Nyai malah merasa bangga. Ya jelas bangga. Aku bisa mengalahkan orang yang tidak pernah bisa dikalahkan orang lain. Meskipun sebenarnya Nyai baru saja ditipu. Ditipu? Siapa yang ditipu? Aku. Iya, Nyai. Apa ada orang lain lagi yang baru saja bertempur dengan Aji Basa Pamungkas? Ditipu bagaimana? Coba periksa botolnya. Apa ada isinya? Kok bisa begini? Iya. Bagaimana bisa, Paman? Pada saat Aji Basa Pamungkas sempoyongan dan minta ampun, dia seolah-olah kehilangan keseimbangan. Nah, pada saat itulah dia mengganti botol kosong yang dibawanya dengan botol yang ada pada Nyai. Karena kesaktiannya dan kecepatannya menjadikan Nyai tidak berasa. Tapi Nyai salah terima. Guru? Guru? Mau kemana, Guru? Guru sendiri sering bilang, dalam pertarungan, kalau menang itu biasa. Paman tahu kemana guruku pergi? Sudah dapat diduga. Gurumu pasti akan merebut kembali botol itu. Sudah 2 hari aku tidak melihat Jatmiko, Sawung Dahana, dan Nyai Dewi. Apakah di antara kiai ini ada yang melihatnya? Yang terakhir, aku lihat Jatmiko dan Sawung Dahana pergi ke dusun Danawari, Kiai. Danawari? Iya. Mau apa katanya? Tidak tahu. Waktu aku datangi dan aku tanya, Jatmiko hanya menaruh jari telunjuk ke bibir. Pertanda aku disuruh diam. Pasti ada sesuatu yang dipandang rahasia. Betul. Itu yang membuat aku heran. Apa Kiai tidak ingin tahu kenapa Jatmiko begitu? Ada juga. Setelah aku selidiki, ternyata Jatmiko sedang membayangi gerak-gerik Nyai Dewi. Untuk apa?
Itu yang membuat saya tambah heran. Setelah aku tanya, Jatmiko hanya menjawab, aku tidak ingin Nyai Dewi curiga. Kalau begitu masalahnya sudah jelas. Jatmiko dan Sawung Dahana sedang mengikuti Nyai Dewi. Bagaimana menurut pendapat Ananda Tumenggung? Aku yakin, kepergian Jatmiko pasti ada hubungannya dengan tugas dia sebagai ketua pembebasan tawanan Aji Basa Pamungkas. Bukankah dia sedang menggunakan tenaga Dewi Racun? Iya, betul. Rupanya ia ingin semuanya dilakukan dengan sangat rahasia. Ya, tepat. Apapun yang dilakukan Jatmiko, karena mengarah kepada Aji Basa Pamungkas, berarti mengandung bahaya. Benar. Mestinya kita membayang-bayanginya untuk sewaktu-waktu memberi bantuan. Kiai memahami ke arah mana ujung pembicaraanku. Meskipun Jatmiko tidak meminta, kita harus mengerti. Kita membayangi secara rahasia pula. Setidak-tidaknya tanpa diketahui oleh Nyai Dewi dan Jatmiko sendiri. Setuju. Sekarang juga kita susul mereka. Sebab saat ini sangat berharga. Mari. Ya. Aku heran pada Andika. Memalukan. Kenapa? Masa dengan si Dewi Racun saja Andika kalah? Berarti Andika terlalu lemah kepada lawan. Pahlawanku tidak kalah. Harap kau tahu, Mak Lampir. Kalau junjunganku lari dari Dewi Racun, itu bukan karena kalah. Tapi karena rasa belas kasihnya terhadap kaum yang lemah. Karena rasa hormatnya pada wanita. Gombal. Dewi Racun bukan wanita yang lemah. Dia lebih kuat dari 20 laki-laki. Aji Basa Pamungkas kalah pada Dewi Racun. Karena dia terkena panah asmara. Oh, indahnya. Indah apa? Kalah perang indah. Memalukan. Baru sekarang aku tahu. Sebenarnya, Mak Lampir... Aku tidak... Wah. Kalau tidak... Seharusnya kau tahu kemenanganku. Melarikan diri dari medan perang. Andika katakan menang. Yang dinamakan kemenangan adalah keberhasilan tujuan perang. Aku berperang untuk ini, bukan untuk membunuh kekasihku. Serahkan botol itu, kalau kau ingin hidup. Cepat serahkan. Siapa kamu? Buka cadarmu. Cepat, supaya aku bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Tidak, buka sendiri kalau kamu bisa. Oh, begitu. Biar aku yang akan membukanya. Biar. Nantang, berarti kau belum tahu siapa aku. Siapa bilang aku belum tahu? Kamu adalah murid dari Ki Gandar Somala. Murid murtad dan pengkhianat. Siapa kamu? Tidak perlu tahu siapa aku.
Sekarang aku punya alasan. Kenapa aku harus membunuh? Tanpa alasan pun kau sering membunuh orang yang tidak berdosa. Karena kau pengikut hawa nafsu. Manusia bejat dan perusak. Aku bersumpah, hidupku tidak akan tenang sebelum kau mati. Karena aku banyak mengetahui rahasiamu, bukan? Pembusuk. Kutukan gurumu tidak akan menjadikan hidupmu tenang. Kau harus mati. Ya. 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 Gunakan semua jurus dari gurumu, Aji Basa Pamungkas. Mana panah rantai perakmu yang selalu menjadi andalanmu? Ada apa, Aji Basa Pamungkas? Kenapa berhenti? Aku harus tahu wajahnya. Aku harus bisa membuka cadar diriku. Jangan bermimpi, Aji Basa Pamungkas. Dia mengetahui isi hatiku. Pantas, semua jurusku bisa dipatahkan. Di atas langit masih ada langit, Aji Basa Pamungkas. Akulah langit paling atas. Nerakamu di mulutmu. Malampir! Andika memanggilku. Aku ingin tahu, siapa lawanku tadi? Lihat dalam pasau benggala saktimu. Aku tidak tahu namanya. Bagaimana aku bisa membaca mantranya? Aku tidak tahu. Coba dulu. Pasu saktiku, pasu benggalaku. Tunjukkan siapa wanita yang bertempur dengan aku, dengan Aji Basa Pamungkas, dan dengan Endang Cuiri.
tidak ada apa-apa. Katamu Pasu Benggalamu sakti. Bisa melihat di seluruh permukaan bumi. Ayo, buktikan. Tunjukkan padaku. Siapa wanita lawanku tadi? Aku tidak tahu namanya. Bagaimana aku bisa membaca mantranya? Ya. Ya. Aku harus tahu siapa wanita itu. Aku harus tahu. Kanjeng, tunggu. Ada apa, Nak? Ini Kamu siapa namanya? Taya. Taya. Apa, Kiai? Sepertinya botol. Botol? Iya. Dari mana ini? Dari bibi. Mana bibinya? Itu? Kok tidak ada? Tadi ada kok. Sumpah. Ya, sudahlah. Tidak apa-apa, Nak. Nah, ini untukmu. Ambillah, Nak. Ambil ya. Makasih. Iya. Aku tahu yang dimaksud bibi oleh si Taya itu. Dewi Racun. Benar. Aneh. Tidak menemui kita. Ada apa dengan dia? Memang mengherankan. Aku sendiri juga tidak tahu apa maksudnya. Kita sudah mendapatkan apa yang kita cari. Lebih baik kita lepaskan mereka. Bagaimana, Pangeran? Ya, mari. Ya, Silakan. mari. Mari. Ih, minggir. Marah, Mbok ya sebentar saja. Jangan terus-menerus begitu. Bisa makan diri sendiri. Maaf, Nyai. Bisakah saya bertanya? Silakan. Kami berdua sedang mengikuti seorang ibu yang tadi lewat kemari. Apakah Nyai tahu dia lewat jalan yang mana? Ke sana. Sepertinya dia sedang marah. Betul, memang dia orangnya. Terima kasih, Nyai. Rahayu Bagio, Cimotu, Sastro Ajiningrat. Iya. Nanti dulu. Ada apa, Paman? Apa yang dikatakannya tadi? Tidak mengatakan apa-apa? Ada. Dia menyebut Rahayu Bagio, Cimotu, Sastro, Ajiningrat. Oh iya, betul. Memangnya kenapa, Paman? Sepertinya aku pernah mendengar kata-kata itu. Itu kata sandi, tapi aku lupa kata sandi apa. Ayo kita cari. Kemana lagi dia? Kurang ajar. Wah, jangan-jangan Nyai tadi bukan manusia biasa, tapi siluman. Siluman? Siluman kudulmu. Ayo. Aku juga ingin tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Bukankah di hadapan Haji Basa Pamungkas sudah dilihat di Pasu Benggala dan tidak ada gambarnya? Dia itu cerewet, jadi aku tidak bisa memusatkan perhatian. Di sini aku bisa memusatkan perhatianku dengan lebih tajam. Pasu saktiku, Pasu Benggalaku, tunjukkan.
di sini. Ini juga. Harus ini. Main. Berhenti. Aku dan Aji Basa Pamungkas bertempur melawan perempuan yang memakai cadar itu. Lalu dia kabur ke arah sana. Ada apa di sana? Ada siluman, Nyi. Siluman apa? Siluman ular. Salah seorang dari kami melihatnya di dekat hutan.